Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Indonesia kaya sekali akan keragaman suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Tapi kita juga sadari, dengan adanya keragaman seperti ini juga menimbulkan konflik yang seringkali memanas. Nah, di sini pentingnya buat kita untuk bisa memahami perbedaan-perbedaan, dan apabila kalau kita mempelajari ilmu tasawuf yang merupakan isi ataupun inti dari agama, sehingga kita tidak lagi memandang sesuatu itu hitam, putih, halal, haram, ini dikatakan bisa menjadi tali perajut untuk kita bagaimana bisa saling menghormati, menjaga kerukunan hidup, tidak hanya berbangsa dan bertanah air, bahkan kehidupan di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk kita bagaimana mempelajari tasawuf sebagai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air dan juga kehidupan di dunia. Tentunya masih bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU, kita bahas dalam Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Said. Ini masih ingin mengangkat tema tentang tasawuf. Sebelumnya yang saya sempat pelajari bagaimana untuk kita taubat, kita ikhlas, kita zuhud, muhasabah. Itu memang banyak tindakan yang sifatnya adalah sendiri atau kita yang lakukan secara pribadi. Tapi bagaimana tasawuf ini juga bisa kita kaitkan dengan kehidupan bermasyarakat. Bagaimana membangun toleransi melalui tasawuf. Pada dasarnya, agama Islam itu agama universal, agama insaniyah, agama kemanusiaan. Memanusiakan manusia. Berangkat dari syariatus samha, syariat yang toleran, syariat yang moderat. Maka barang siapa betul-betul menjalankan syariat Islam, dengan sendirinya otomatis akan tumbuh dalam dirinya manusia yang toleran, manusia yang moderat. Karena syariat Islam adalah syariat yang moderat. Contoh dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika billah fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya ada seorang muslim, ayah ibunya maksa harus ikut agama ayah ibunya yang non muslim, jangan ditaati, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, harus dihormati, harus diperlakukan sebagai orang tua, harus perilaku kita dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh dengan kasar, tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh meremehkan orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita. Agama sangat toleran. Sebaliknya, itu bagi anak kepada ayah. Ya. Sebaliknya ayah kepada anak. Suatu ketika ada orang Madinah masuk Islam. Ya. Pada namanya Al-Hasin, pakai sod ya, Al-Hasin, bukan pakai sin, Al-Hasin. Al-Hasin. Ya, dari masjid, dari Rasulullah masuk Islam, pulang ke rumah mencari dua anaknya. Yang kebetulan dua anaknya itu belum masuk Islam. Setelah jumpa, nak, ayahmu sudah masuk Islam. Barusan tadi saya dari masjid bersyahadat dengan Nabi Muhammad. Kamu harus ikut ayah. Waduh, nanti Pak saya pikir dulu. Belum sekarang, nggak mau. Sekali, dua kali masih menolak, tiga kali ngancam ayahnya. Kamu nggak mau ya ikut ayah kamu masuk Islam? Saya bunuh kamu. Begitu ada ucapan saya bunuh kamu, turun ayat Quran, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak boleh ada intimidasi, ada kekerasan, ada paksaan dalam dakwah agama. Itu ayat terhadap anak, apalagi orang lain, terhadap orang lain yang bukan ada kaitan famili. Ayah pun nggak boleh mengancam-ngancam anaknya agar masuk Islam. Padahal darah dagingnya. Darah dagingnya. Jelas. Jadi asbabun nuzul. Konteks turunnya ayat la ikraha fiddin ketika ada seorang yang namanya Al-Hasin di Madinah mengancam anaknya. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, saya bunuh kamu.
langsung malaikat Jibril diperintah oleh Allah membawa ayat kepada Nabi Muhammad. Kebenaran itu sudah jelas, kejahatan pun sudah jelas. Manusia diberi akal yang sehat, yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun kita belum mencapai sampai tadi yang kita benar-benar harapkan, tapi coba kalau mungkin bisa dideskripsikan ya Pak Said, perdamaian seperti apa sih yang akan bisa kita rasakan apabila tadi kita sudah menerapkan ilmu-ilmu tasawuf itu? Kita orang Islam, idealisme kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Ya tadi itu, antara lain coba. Ayah mengancam anaknya aja nggak boleh. Begitu pula anak ketika ayahnya mengajak kemusyrikan tidak boleh menolak dengan cara yang keras. kasar. Sayyidina Abu Bakar juga diancam oleh bapaknya tetap hormat. Dan banyak sekali lah contoh-contoh ceritanya sahabat masuk Islam, ibunya nggak rela, ayahnya nggak rela, ngancam-ngancam, tetap harus dijawab dengan penuh hormat, penuh kesantunan. Ini kan sebuah contoh. Kemudian ketika Nabi Muhammad Fathu Makkah, menguasai kota Mekah, masuk kota Mekah dengan penuh kemenangan. Tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Setelah 8 tahun Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Masuk ke Mekah, ada sekelompok sahabat yang menyuarakan yel-yel, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari berdarah-darah. Saya akan bunuh siapa orang yang dulu pernah membunuh. Saya akan siksa orang dulu menyiksa kita. Saya akan tempelengin lah. Dalam hari pembalasan ini, kesempatan kita menang membalas. Nabi Muhammad, siapa itu? Itu beberapa sahabat. Jangan. Salah itu. Ganti yel-yelnya, ganti. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari saling merahmati, saling kasih sayang, menyambung kembali silaturahim. Karena semua penduduk kota Mekah itu saudara semua, saudaranya umat muhajirin. Ya. Nabi Muhammad juga saudara semua di seluruh Mekah itu. Enggak, hari ini hari memulai lagi rekonsiliasi, marhamah, saling menyayangi, saling merahmati. Begitu Nabi Muhammad itu, seperti itu, berbondong-bondonglah masyarakat Mekah yang tadinya takut-takut, semua masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyikapi mereka dengan sikap marhamah dan memerintahkan semua sahabatnya yang dulu pernah disakiti harus memaafkan, tidak ada balas dendam, tidak ada kesempatan harus membalas dendamnya. Itu fakta. Itu orang yang sedang menang loh padahal. Luar biasa ya. Jadi memang Islam itu adalah agama yang universal, agama yang memanusiakan tidak hanya kepada sesama muslim, tapi kepada seluruh umat. Dan toleransi, tadi dikatakan, ini tidak boleh mengintimidasi, begitu ya Pak Said ya. Dan tidak boleh kita memaksakan agama pun kita berdakwah, memang sudah merupakan kewajiban kita. Gunakanlah cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik, dengan penuh kesantunan. Insya Allah dari sejarah ini juga sudah membuktikan, dan kita bisa juga melakukan hal yang sama. Bagaimana orang akhirnya bersimpati kepada agama kita, bukan dengan cara-cara kekerasan, bukan cara-cara dengan yang radikal yang seperti itu, yang justru malah membuat orang menjadi antipati, orang takut dengan Islam yang sebenarnya banyak sekali membawa kebaikan untuk kehidupan di dunia ini. Kita sambung lagi bincang-bincang seputar ilmu tasawuf setelah yang satu ini. Kita kembali lagi masih membicarakan mengenai toleransi kaitan dengan tasawuf. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Said, apa sih penyebab lunturnya kehidupan toleransi yang dulu tuh memang digaung-gaungkan bahwa kita adalah bangsa yang penuh dengan toleransi. Saat ini kan kita lihat ini semakin meluntur malah. Apa penyebabnya? Yang paling pokok ya penyebabnya ya. Penyebabnya adalah pengaruh dari Timur Tengah, pengaruh dari luar. Justru malah Timur Tengah? Iya, sekarang ini Timur Tengah yang sedang kehilangan toleransi, kehilangan nilai-nilai peradaban, nilai budaya yang mulia, satu sama lain perang, satu sama lain mengkafirkan, satu sama lain menganggap salah sesat, hanya kami yang benar. Terjadi pembantaian atau nyawa hilang sudah 1 juta lebih di Timur Tengah ini. Di Syria misalnya? Ya, di Syria dan Irak, dan 1 juta lebih sudah jumlahnya ini. Lebih dari 1 juta udah korban ini, kalau dikumpulkan semua ya. Nah, hanya di Indonesia ini kembali ke tema saya Islam Nusantara. Mari kita tunjukkan umat Islam Indonesia, umat Islam yang berbudaya, bermartabat, bergengsi, berkepribadian, punya watak jati diri sendiri.
seorang kiai di musola kecil di kampung ketika mengajak masyarakatnya, ayo akur, ayo bersatu, ayo tolong menolong, gotong royong, jangan bertengkar, jangan konflik walaupun kita beda partai, beda pilihan lurah, beda pilihan bupati. Itu kiai sedang membangun karakter bangsa. Gak sembarang loh itu. Kalau kiai kecil di musola di desa di kampung, ketika ada musibah misalkan ada angin puting beliung apa ada, ayo kita bantu yang kena musibah dengan hati yang sabar. Tanpa melihat dia latar belakang agamanya, sukunya apa. Sukunya apa. Partai waktu kemarin baru saja beda pilihan pilpres, beda pilihan partai lah, beda pilihan DPR. Nah, musibah kita terima, kita dapat dengan hati yang besar, dengan hati yang percaya diri, jangan minder, jangan putus asa. Itu dengan sendirinya kiai sedang membangun bangsa yang tangguh, bangsa yang siap menghadapi segala risiko dalam kehidupan ini. Jangan dikira kiai kecil gak ada fungsinya. Kalau semua musola seluruh Indonesia ini seperti ini, dan masyarakatnya semua mendengar apa yang diajak oleh kiainya itu, selesai masalah bangsa ini. Maju nanti Indonesia. Maju nanti Indonesia ini. Tasawuf inilah agar melahirkan iman itu dari hati sebagai inspirasi, bukan sebagai instruksi atau perintah. Bukan doktrin, tapi inspirasi. Dengan nilai-nilai universal yang kita tanamkan kepada masing-masing warga NU, maka nilai-nilai tasawuf sekecil apapun dimiliki oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama yang jumlahnya puluhan juta ini. Sekecil apapun ya, sehingga ulama terkendali. Tidak satupun terlibat teroris, tidak satupun terlibat anarkis. Luar biasa kan? Luar ya biasa. bukan saya hebat, bukan kiai-kiai yang kecil-kecil itulah yang di musola itu yang paling berperan mendidik bangsa. Iya, tapi walaupun kecil-kecil, tapi jumlahnya masif banyak, itu kan akhirnya ya kayak itu lah peribahasa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya, bukitnya Indonesia yang lebih maju, yang lebih bermartabat, yang lebih toleransi. Maka terus terang saja Islam di Indonesia ini kalau nggak ada NU, udah tinggal namanya doang Islam. Tapi inti daripada Islam itu sudah hilang. Nah, maka seperti sudah saya ceritakan, Wali Songo keberhasilannya adalah karena beliau orang-orang sufi. Menyebarkan agama Islam di Nusantara ini tanpa kekerasan, tanpa berdarah-darah, tanpa peperangan. Tunjukkan kita ini orang yang berbudi pekerti baik, yang berbudi luhur, yang berakhlak, orang akan simpati. Kalau orang dengan pidato, tapi dia sendiri akhlaknya jelek, ngomong apa kamu lah? Lu ngomong apa sih? Benar-benar. Tapi kalau seorang masing-masing orang Islam ini menunjukkan santun, yang kaya menyantuni yang miskin, yang pandai mengajak agar masyarakat lebih baik, tapi dengan menunjukkan dia sendiri perilakunya baik, namanya qudwah hasanah, bukan hanya mau'idhah hasanah, qudwah hasanah. Wali Songo itu, Wali 9 itu hanya dengan qudwah hasanah. Orang melihat orang baik, orang baik ini, maka orang simpati pada agama Islam. Oke. Untuk lebih memantapkan lagi, Pak Said, contoh lagi dong ayat suci Al-Quran ataupun juga hadis yang erat kaitannya dengan bagaimana kita toleransi dalam keseharian kita. Ada ayat Quran mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, bir itu artinya berbuat baik, berbuat adil, al-qist, berbuat baik dan adil kepada non-muslim yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri ini. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Yang Allah larang, yang oleh Allah tidak boleh berbuat baik kepada non-muslim, yang non-muslim itu lagi memerangi orang Islam. Itu nggak boleh. Ya, ada non-muslim lagi mengusir masyarakat dari supaya keluar dari desa itu atau dari daerah itu, kita malah bantu. Itu yang nggak boleh. Harus kita lawan tuh seperti itu. Iya, harus kita lawan perilakunya ya, bukan agamanya. Perilaku seperti itu harus kita lawan. Ada orang seperti Israel nih, nyerobotin setiap hari, menyerobot, menduduki desa-desanya orang Palestina. Harus dilawan itu. Gitu kan. Tapi kalau non-muslim tetangga biasa-biasa saja. Biasa aja tiap hari.
Ya baik-baik saja. Ngapain kita musuhin? Kenapa kita musuh dia? Dia minggu ke gereja, nggak ganggu orang ke masjid. Biar aja dijalankan agama-agamanya gitu. Karena kenapa kita yang jadi repot gitu. Bahkan sebaliknya, ada orang non-muslim baik sekali, akhlaknya, moralnya. Kita malah kalah dengan mereka. Oke. Mereka sangat santun dengan fakir miskin. Kemanusiaannya sangat tinggi gitu. Kalau orang-orang yang betul-betul menjalani Bible ya, Yesus, Yesusnya, sangat santun itu. Dan banyak saya jumpai orang santun di Mesir, di Kristen Arab sana. Banyak sekali. Orang setiap hari atau setiap bulannya memotong gajinya, motong income-nya untuk disedekahin gitu ya. Nah, kita orang Islam yang kaya-kaya jarang zakat. Yang dengan baik zakatnya dengan benar betul-betul 2,5%. Ya, bukan berarti kita membela non-muslim, tapi bukan. Ini apa adanya, saya ngomong objektif saja. Betul. Nah itulah, jadi pengaruh dari luar, dari Timur Tengah, seperti, gak usah lah yang mungkin terlalu jauh, yang lagi terdekat sekarang, yang sedang terjadi di Syria gitu. Itu kan, apa ya, sedikit banyak itu kan memberikan pengaruh kepada kita, bangsa Indonesia, sehingga akhirnya timbul sifat-sifat intoleran, bukan terhadap Muslim dan non-Muslim, tapi justru kepada sesama Muslim. Ini yang harus menjadi pekerjaan rumah, harus segera kita perbaiki. Kita sangat bersyukur, tadi dikatakan oleh Pak Said, banyak kita Indonesia masih memiliki ulama-ulama yang ada di daerah, yang bekerja, yang terus berdakwah dari hati, tidak melihat dari pujian orang, besar kecilnya orang yang hadir yang didakwahi, tidak mengurangi semangat dari yang bersangkutan untuk terus menyebarkan nilai-nilai keislaman yang penuh dengan toleransi dan begitu luar biasa. Islam Nusantara yang tadi dikatakan, yang diajarkan juga oleh para wali songo, yang sehingga akhirnya Islam ini bisa terus berkembang tanpa ada pertumpahan darah. Dari hati tumbuh iman, lahirlah toleransi, kebijakan, dan juga kearifan. Luar biasa sekali. Kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Kita sambung lagi Pak Said. Jadi inti sesungguhnya dalam tasawuf, dalam kita juga kaitkan dengan toleransi, kehidupan kita berbangsa dan bertanah air, apa sih Pak? Orang yang punya sikap prinsip toleransi, menjadi manusia yang moderat toleran, berarti dia semuanya karena Allah. Tidak karena karir, politik, jabatan, ujian, jabatan. Oh, kalau pidatonya keras dapat suara banyak dari konstituennya. Dia keras tuh menghadapi gereja tuh. Dia keras melawan non-muslim tuh. Wah, hebat orang tuh. Ayo kita pilih. Setelah dipilih dia korupsi juga, misalkan. Itu kan karena apa? Karena toleransinya atau sikap yang tidak toleransi itu bukan lillahi ta'ala. Kehidupannya tidak ikhlas lillahi ta'ala. Karena kepentingan. Saya misalkan supaya dipilih menjadi ketua PBNU, maka saya mengeluarkan statement-statement yang keras, yang keluar dari sikap toleran, ya malah nggak dipilih kalau di NU malah nggak dipilih yang seperti itu. Maka pada akhirnya, pada ujung semua akhir kehidupan manusia, yang pejabat, yang rakyat, yang berpendidikan, yang bodoh, yang elit, yang rendah, adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bidzalika umirtu ana minal muslimin. Mahyaya wa mamati. Kehidupan untuk Allah, kehidupan kita ini, mati pun menuju kepada Allah. Maka tasawuf membimbing kita agar semua kehidupan kita ini minallah wa ma'allah wa ilallah. Dari Allah, bersama Allah, menuju ke Allah. Tapi kalau kita betul-betul menjaga budaya kita, karakter moral kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia ini. Amin, 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 insya Allah. Maka ayat itu dengan wahuwal azizul ghafur. Pak Said, mungkinkah sih Indonesia akan mengalami situasi seperti kayak di Suriah seperti itu? Nah, itu yang kita prihatin. Jangan sampai apa yang terjadi di sana masuk ke Indonesia. Kalau tanda-tandanya atau fenomena kecil sudah ada. Dulu ketika pertama kali masuk Syiah, kiai-kiai toleran. Walaupun kiai tetap tidak Syiah.
Ketika masuk Ahmadiyah pertama kali tahun 25. Ahmadiyah datang tahun 1925. Udah lama Yang sebenarnya Pak. membawa Ahmadiyah itu kakeknya mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Kakeknya, namanya saya lupa namanya. Nama Jawa ya, nama Jawa. Orang Jogja. Ya kita menganggap Ahmadiyah udah, ya seperti itulah. Tapi nggak pernah ada bakar-bakar Masjid Ahmadiyah, bakar-bakar madrasahnya Ahmadiyah. Dulu. Kenapa sekarang terjadi kekerasan sekali ya? Jadi ada perbedaan, artinya di sini kita mungkin mungkin katakanlah perdebatan sekalipun, tapi dengan cara-cara tetap yang ma'ruf gitu. Ya jelas dong. Jelas sekali. Kita harus siap berdebat, siap diskusi. Saya pun siap kalau berdiskusi dengan siapapun, tapi dengan cara yang baik, yang ilmiah. Ini perdebatan namanya perdebatan ilmiah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan sampai dengan menggunakan kata caci maki. Jangan caci maki orang, caci maki Tuhan mereka pun nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Itu Quran itu. Jangan kamu mencaci maki sembahan mereka, Tuhan mereka. Jangan kamu mencaci maki Tuhan mereka. Nanti dalam diskusi, dalam debat, mereka mencaci maki Allah. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, kita mencaci maki Yesus, misalkan. Mencaci maki berhala. Mereka pun akan, oh, Tuhanmu Allah. Allah juga caci maki jadinya. Mari kita diskusi berdebat dengan ilmiah. Jadi Pak Said siap nih, kalau misalnya besok-besok saya undang nih untuk dalam forum yang terbuka, diskusi ilmiah seputar hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, toleransi, termasuk non-muslim juga sekalipun Pak Said. Oke, luar biasa sekali ya, bincang-bincang kita dapat lagi tambahan. Itu orang punya basic ilmunya yang lumayan ya. Bukan saya ngaku paling pintar, banyak di NU banyak orang yang mampu untuk diskusi terbuka. Banyak. Gusmus, Ki Haji Mustafa Bisri, contohnya. Yahya Taquf, banyak-banyak. Pak Masdar Farid. Itu orang NU semua. Iya. NU semua. Dahsyat. Apa sih sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini? Kita berasal dari Allah, kita hidup bersama dengan Allah, nanti kembalinya juga pada Allah. Ya kan? Hidup ini adalah memang ujian ya, untuk membedakan mana di antara hamba-hambanya ini adalah yang bertakwa. Kita sebagai umat muslim, kita harus bagaimana menerapkan Islam dalam keseharian kita, Islam yang penuh toleran, Islam yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesantunan. Harapan kita supaya saudara-saudara kita yang muslim maupun non-muslim juga mendapatkan hidayah yang sama seperti yang mungkin saat ini alhamdulillah sudah kita miliki. Kita terus saja berdoa, kita terus saja berupaya, kita kedepankan sebagai bangsa yang bermartabat. Insya Allah Indonesia ini akan maju ke depan menjadi bangsa yang beradab dan tidak menjadi bangsa yang kita khawatirkan seperti yang terjadi di saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah, khususnya yang berada di Syria. Pak Said, sekali lagi terima kasih banyak atas pencerahannya. Insya Allah kita sambung lagi dengan tema yang tidak kalah menarik ya Pak ya. Dan juga selanjutnya semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi dalam Risalah di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.